Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Membicarakan kehamilan. Fajar terdiam. Ia tidak mengulas senyum sedikit pun, meski saat itu Alvin sedang tertawa. Meskipun belum, tapi kalian masih punya harapan untuk menjadi ayah. Sementara aku, semua itu hanya mimpi yang tidak akan pernah terjadi. Kau tidak tahu betapa sulitnya jalan hidupku, Vin, batin Fajar sambil menghela nafas panjang. Alvin mengerit heran. Ia melihat jelas raut wajah Fajar yang tiba-tiba muram. Ada apa ini? Tadi senja, sekarang Alvin. Setiap kali membahas tentang kehamilan, raut wajah mereka langsung berubah. Sebenarnya kenapa? Apa ini ada hubungannya dengan wajah pucatnya Fajar? Batin Alvin sambil menyesap rokoknya. Aku harus mencari tahu. Melihat tingkah mereka yang seperti ini, rasanya ini tidak sederhana, ucap Alvin dalam hatinya. Di tengah hingar-bingar musik yang memekakan telinga, Alvin dan Dika sedang duduk bersama sambil meracik minuman pesanan pelanggan. Sesekali Dika menyesap sebotol vodka yang kini tinggal setengah. Alvin meratapnya sambil menggelengkan kepalanya. Meski sekarang umurnya sudah kepala 3, namun sifatnya masih tidak berubah. Ia sangat senang menghamburkan uangnya hanya demi minuman keras. Sejauh ini sama sekali belum ada rencana untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita. Alvin tahu Dika sedikit kecewa dengan pernikahannya Fajar dan Senja. Namun mau bagaimana lagi, Alvin juga tak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak akan memaksa Senja dalam memilih masa depannya. Vin, panggil Dika sambil memainkan botolnya. Gumam Alvin tanpa menoleh. Kamu ingat Adara? Tanya Dika sambil meratap Alvin. Alvin menoleh, ia meratap Dika dengan heran. Adara mantannya Fajar. Kenapa? Jawab Alvin balik bertanya. Dia sekarang tidak ada, Vin. Kenapa bisa begitu ya? Ucap Dika sambil menyesap kembali botol vodka yang masih digenggamnya. Tidak ada bagaimana. Aku tidak mengerti maksud kamu. Kamu mabuk ya? Aku tidak mabuk. Aku bicara serius ini, Vin. 3 hari yang lalu, aku kan pergi ke Jakarta ikut papa. Bisnis Om John di sana berkembang pesat, tapi yang membuatku heran, kenapa dia mengenalkan Alex sebagai putra tunggalnya. Lalu bagaimana dengan Adara? Kata Dika dengan panjang lebar. Alvin mencerna kalimat yang Dika lontarkan, lalu ia bergeser duduknya dan lebih mendekat pada Dika. Kamu serius? Tanya Alvin. Sangat serius. Om John menyangkal jika ia pernah memiliki putri. Padahal kita semua tahu kalau Adara itu jelas-jelas anaknya. Menurutmu kenapa bisa begitu, Vin? Alvin berpikir keras. Ia mencoba memikirkan kemungkinan yang paling masuk akal. Lalu otaknya kembali mengingat kejadian tadi siang. Fajar yang pucat dan kurus, juga wajah muramnya saat ia membicarakan kehamilan. Apakah dua hal ini ada hubungannya? Mungkinkah Fajar yang menyembunyikan Adara? Mungkinkah ia sakit karena terlalu banyak berpikir? Atau merasa bersalah karena sudah mengkhianati Senja? Vin, malah melamun, kata Dika sambil menepuk bahu Alvin dengan keras. Akhir ini kamu pernah bertemu Fajar? Tanya Alvin dengan tiba-tiba. Fajar, hampir 2 bulan ini aku belum pernah bertemu dengannya. Kau tahu kan, sejak menikah dia tak pernah lagi berkumpul dengan kita. Jangankan berkumpul, menanyakan kabar pun tidak. Jawab Dika sambil tertawa sumbang. Aku tadi bertemu dengannya, ucap Alvin dengan pelan, bahkan suaranya nyaris tenggelam dalam alunan musik yang berisik. Terus, tanya Dika,
Cukup lama Alvin tak memberikan jawaban. Bingung harus bagaimana menjelaskannya. Finn, panggil Dika. Dia pucat dan kurus, seperti orang sakit. Tapi saat kutanya, dia bilang hanya sedikit flu. Menurutmu dia benar sakit, atau karena ada banyak beban? Tanya Alvin sambil menghela nafas panjang. Pucat, kurus, kamu serius? Iya, cobalah temui sendiri kalau kau tidak percaya. Sekarang bagaimana pendapatmu? Tanya Alvin dengan serius. Kini giliran Dika yang diam 1000 bahasa, ia termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. Kamu kenapa diam? Apa yang kau pikirkan? Tanya Alvin sambil menatap Dika. Aku sempat mendengar isu tentang Adara, tapi aku tidak tahu itu benar atau salah. Jawab Dika. Isu apa? Tanya Alvin. Aku mendengar ini dari seseorang yang dulu menjadi rivalnya Om John. Katanya Adara itu sudah meninggal karena menderita HIV. Tapi tidak ada bukti sama sekali. Jadi kupikir itu hanyalah kebohongan yang dibuat untuk menjatuhkan Om John. Apa mungkin Adara ada masalah dengan keluarganya yang membuat Om John marah? Lalu beliau tak mengakui Adara lagi, dan itu dijadikan celah oleh rivalnya untuk menjatuhkannya. Terkadang bisnis memang sekejam itu kan Vin, ucap Dika menjelaskan. Penjelasan Dika yang panjang lebar, sukses membuat tubuh Alvin membeku. Meskipun menurut Dika itu adalah kebohongan, namun tidak bagi Alvin. Ia kembali teringat dengan raut wajah Fajar dan Senja tadi siang. Tanpa permisi jantung Alvin mulai berdetak cepat, dan keringat dinginnya mulai bercucuran. HIV, jika benar Adara mengidapnya, lalu bagaimana dengan Fajar, dan bagaimana nasib Senja? Mengingat wajah pucatnya Fajar, hati Alvin semakin tidak tenang. 1 tahun lebih 7 bulan Fajar dan Senja menikah. Dan sekarang Senja sudah hamil. Oh tidak, semoga semua ini belum terlambat. Vin, kamu kenapa Vin? Tanya Dika dengan cepat. Ia sedikit bingung saat melihat Alvin beranjak dari duduknya dengan raut wajah yang panik. Vin. Alvin tidak menjawab, ia hanya melirik jarum jam yang melingkar di tangannya. Sudah jam 11 malam, mungkinkah Senja masih terjaga? Vin, jawab aku, teriak Dika sambil beranjak dari duduknya. Maaf, aku harus pulang Dik, urusan di sini aku serahkan padamu. Aku pergi dulu, kata Alvin dengan cepat. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Dika. Ia tak peduli dengan teriakan Dika yang terus memanggil namanya. Vin, Alvin, ah sial, kenapa itu orang aneh, gerutu Dika sambil menghentakkan kakinya.
Sementara itu, Alvin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Tujuannya adalah apartemennya Fajar. Saat ini yang ada dalam pikirannya hanyalah Senja dan Senja. Bayangan Senja saat masih bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak. Lalu adiknya itu beranjak menjadi gadis remaja, dan kini telah menjadi wanita dewasa. Namun bagi Alvin, Senja tetaplah adik kecilnya yang lucu, yang selalu ia sayangi. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Alvin tiba di halaman apartemen. Ia merogoh sakunya, dan mengambil ponselnya. Ia mencoba menghubungi nomor Senja. Namun hingga berkali-kali ia menghubunginya, Senja belum juga mengangkat teleponnya. Senja, ayo angkat teleponnya Senja, ucap Alvin sambil acak rambutnya. Halo, sapa Senja dengan suara seraknya. Alvin menghela nafas panjang, ia tersenyum lega saat Senja mengangkat teleponnya. Buka pintunya Senja, aku ada di depan apartemen kamu, kata Alvin sambil melangkahkan kakinya. Ia bergegas menuju ke apartemen. Hah, teriak Senja dengan kaget. Tidak biasanya Alvin datang selarut ini. Dan lagi tadi siang dia sudah kesini, kenapa sekarang kembali lagi? Tanpa membangunkan Fajar terlebih dahulu, Senja beranjak dari tidurnya. Ia turun dari ranjang, dan melangkah keluar kamar. Alvin saat itu sudah berdiri di depan pintu. Berkali-kali ia mengusap keningnya yang berkeringat. Tak lama kemudian, pintu apartemen terbuka. Silakan masuk Kak, kata Senja sambil menguap. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Alvin langsung melangkah masuk, dan memegang kedua bahu Senja. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi, kata Alvin dengan tegas. Apa maksudmu Kak, tanya Senja dengan heran. Senja jujurlah padaku, apa yang terjadi dengan Fajar, kata Alvin sambil menatap Senja lekat. Kak Fajar tidak apa maksudmu Kak, tanya Senja dengan gugup. Jantungnya mulai berdetak cepat, mungkinkah Alvin sudah tahu segalanya? Jangan bohong Senja, aku kakakmu, kata Alvin. Senja menunduk, dia bingung harus mengatakan apa. Aku dengar Adara sudah meninggal, karena HIV, apa itu benar? Tanya Alvin. Senja tersentak kaget, dan spontan ia langsung mengangkat wajahnya. Ia menatap wajah Alvin dengan gugup. Senja tak bisa berkata apa, hanya matanya saja yang kini mulai berkaca-kaca. Apakah itu benar Senja? Kata Alvin mengulang pertanyaannya. Senja masih tak menjawab, namun kini buliran bening mulai menetes dari sudut matanya.
Apa Fajar juga mengidapnya? Alvin kembali bertanya. Lagi Senja tak menjawab, hanya tangisnya saja yang kini semakin pecah. Hati Alvin bagai tertikam benda tajam, sangat menyakitkan. Air mata Senja sudah cukup membuatnya mengerti. Semuanya ternyata benar. Alvin meraih tubuh Senja dan membawanya ke dalam pelukannya. Ia sangat kecewa dengan takdir yang terjadi pada adiknya. Sejak dulu ia rela membanting tulang demi kebahagiaannya Senja. Namun kenapa sekarang ia harus menderita seperti ini? Maafkan kakak yang tidak menyadari semua ini. Maafkan kakak yang terlambat mengetahuinya. Ucap Alvin sambil usap rambut Senja. Kasihan Kak Fajar, kata Senja di sela tangisnya. Justru yang kasihan itu kamu, Ja. Kamu wanita baik, tapi harus mengalami semua ini. Dia yang berbuat dosa, tapi kamu yang terkena imbasnya. Gara dia kamu tertular penyakit itu. Kakak sangat tidak rela, Ja, kata Alvin sambil melepaskan pelukannya. Belum sempat Senja menjawab perkataan Alvin, tiba Fajar sudah lebih dulu menyahutnya. Kamu tenang saja, Vin. Senja tidak akan pernah tertular penyakitku. Walaupun sulit, tapi aku selalu menahan hasratku untuk tidak menyentuhnya. Sahut Fajar yang tiba saja sudah berdiri di belakang Senja. Apa maksudmu? Senja sudah hamil, dan kau bilang tidak pernah menyentuhnya, kata Alvin. Aku memang tidak pernah menyentuhnya. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada adikmu, jawab Fajar dengan nada datar. Aku sudah berusaha keras melindungi Senja. Aku rela batinku tersiksa demi keselamatan dia. Aku juga berusaha memaafkan dia yang sudah mengkhianatiku. Tapi nyatanya apa? Aku masih saja salah. Batin Fajar sambil tersenyum getir. Ia sungguh kecewa mendengar kalimat yang Alvin ucapkan. Alvin mengernyitkan keningnya. Ucapan Fajar terdengar sangat serius. Tampaknya ia tidak berbohong kali ini. Lalu Alvin beralih menatap Senja. Kala itu adiknya sedang menunduk dan menyembunyikan wajahnya. Senja, panggil Alvin. Senja tetap menunduk. Ia terlalu takut untuk mengangkat wajahnya. Dalam hal pergaulan, Alvin cukup keras dalam mendidiknya. Ia pasti sangat marah saat tahu Senja melakukan hal bodoh dengan lelaki yang bukan suaminya. Senja, bentak Alvin. Maafkan aku, Kak, ucap Senja dengan pelan. Bahkan suara isakannya terdengar lebih keras daripada ucapannya.
Katakan siapa yang melakukannya, Senja, kata Alvin dengan nada yang tinggi. Maafkan aku, Kak. Lagi Senja hanya mengucapkan kata maaf. Katakan siapa dia, Senja, jangan terus meminta maaf. Yang aku butuhkan jawabanmu, bentak Alvin sambil memegang kedua bahu Senja. Namun wanita itu tidak menjawab apapun, hanya tangisnya saja yang kini terdengar lebih keras. Jangan terlalu keras, Vin. Itu salahku, bukan salahnya dia, sahut Fajar sambil melangkah mendekati Senja dan Alvin. Apa maksudmu? Aku tidak bisa melakukannya untuk Senja. Dan waktu itu aku juga belum jujur bagaimana keadaanku. Jadi tidak salah jika Senja melakukan kekhilafan, jawab Fajar dengan santainya. Kamu gila, itu dosa, Fajar, itu perbuatan terlarang. Jangan samakan kehidupannya Senja dengan kehidupan kamu. Katakan, Senja, dengan siapa kau melakukannya? Teriak Alvin sambil menatap Fajar dan Senja dengan tajam. Bersambung.